seturut rupamu, sinariku dengan wajahmu. Sekap hidupku untuk memuliakanmu, pemilik mutlak hidupku. Pemilik mutlak hidupku. Kau terbesar, kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu. One, two, three. Berserah pada panggilanmu, ini jiwa dan hatiku. Ku abadikan segalanya, kau yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 kau yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 sing it out. Kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu untuk memuliakan namamu. All of you got less of me.
Shalom dan selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Saya percaya kita semua sangat-sangat excited karena sekali lagi dapat berkumpul dan dapat beribadah bersama-sama. Amin. Saya secara pribadi sangat-sangat diberkati buat kehadiran kita semua pada hari ini. Baiklah, mari sebelum kita memulakan ibadah kita, saya mengajak kita semua dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Kami ucap syukur atas kasih Engkau dalam kehidupan kami yang tidak pernah henti-henti. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami dapat menikmati Tuhan nafas yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau. Saya berdoa Bapa Tuhan, supaya Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kiranya Bapa Tuhan, Roh Engkau terus berkarya di tengah-tengah kami, terus bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mengalami Engkau pada hari ini. Kami sudah siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama Engkau Yesus kami, Raja kami yang layak disembah dan dipujikan. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan Amen, Amen, Amen. Baiklah jemaat Tuhan, jangan lupa scan QR Code yang tertera di skrin Anda untuk mengakses buletin mingguan BWCC Online. Seterusnya, sebelum kita meneruskan lagi ibadah kita, mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama declare firman Tuhan yang diambil daripada Kolose 4 ayat 2 hingga 6. Kolose pasal 4 ayat 2 hingga 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya kita semua sudah siap untuk mengalami Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya dan selamat beribadah semua. Hallelujah. We come to you, Jesus. We want to worship you, honor you with all of our heart. Hallelujah. Come on, sing it this one out. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our sun shall rise today. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Dan mari kita rayakan nama Yesus. Haleluya. Come on. Mogosiko ya hai Dia oh Tuhan. Iya no Tuhan dah dit osono. Come on. Omagayo kopio otko siananu. Opus aiso otko pupuson. Dengan satu suara kita katakan, Iya no oh Tuhan, o binsianan miaga tadaw sumilaw, ko suamon ko lisihonu, wagu kasari. Iya no oh Tuhan, Iya no oh Tuhan, o binisiu miaga kinala mo, lorahan ko goyo onon. You go, you ready? One, two, let's go! Yes! Mogosiko ya Tuhan. Come on! Mogosiko ya Dia oh Tuhan. Iya no gampang masih dahai. Mon sinding ya rumayo dia. Popo susui doi gogoyo onu. Iya no oh Tuhan. Iya no oh Tuhan. O binsiana niya kata daw sumilaw, ko suamon ko lisihonu, wagu kasari. Iya no Tuhan, Iya no oh Tuhan, o bilisiu niya kakinala mo, lorahan mo goyo ondon, ko siyananu. Yeah, ko siyananu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu sentiasa baru di hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Engkaulah yang bertakhta di hati kami. Come on. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. One more time, you ready? 1, 2, let's go. Engkau tetap baik Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Yes, come on. Iya no oh Tuhan, o binsiana niya kata daw sumilaw, ko suamon ko lisihonu, wagu kasari. Iya no oh Tuhan, o bilisiu niya kakinala mo, lorahan. Kasiyanan, here we go. Oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Come on. Kasiyanan lu. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You deserve all glory, Lord Jesus. Come on, church. Let us declare that every tribe will sing praises unto our God. Amen. Are you ready? Come on. Let us sing it together. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you, Lord. Every nation bow before you.
turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Amen. And every nation bow before you, Lord. Every nation bow before you. Yes, Lord. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Everybody sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Precious, endless, love unrestrained. This is our God. Every trust we praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Precious, endless, love unrestrained. This is our God. Every trust sing. Ayo, 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 ah. Lift your hands up, sing. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ah. Ayo, 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 ah. Amen. Ayo, 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 ah. Let us declare together. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Amen. There is no one like our God. Declare. Nadai Tuhan sebakalan. Kau Tuhan toko. Tiada yang seperti Kau Tuhan. 没有人像我们的上帝。There is no one like our God. There is no one like our God. There is with all our heart. There is no one like our God. There is no one like our God. Sing to our God. Every praise and glory unto our God. Amen. Come on. Glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. Sing it out. Ayo, ayo, ah. Ayo, 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 ah. One more time. To you, God. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord, yes, God. You are the one that we need, that we long for in our life, Lord Jesus. We declare, Lord Jesus, right now, Lord, that your spirit fall within each and every one of us. Come on, just let us sing from our heart. Spirit, sun, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering, breath of God, fan us into flame. We need a fresh
that burn with holy fear, purified in faith and deed, refiner's fire, strengthen what remains. Let us sing from our heart. So we the church obey your light, Lamb of flame, city bright, King and kingdom come is what we pray. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, Yes, Lord. the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit Let us out, declare. pour your spirit out. You Pour your spirit out, spirit out. pour your spirit out, pour your spirit out, Spirit out. pour your spirit out, pour your spirit out. Let us sing it from our heart. Let all the reading prophesy and sing. We can hear the wind We can hear the wind blowing, Lord. blowing, move upon Move upon our waves. Sound and truth sing. We can hear the wind blowing. Let all the prophesy and we can hear the move upon our praise. Son and daughter sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Let us praise Him. Keep our voice and praise Him. We welcome You, Holy Spirit. Manifest within each and every one of us. Your fresh wind, Lord. Your fresh wind, Lord. This is our heart desire, Lord. We need Your fresh wind, the fragrance of heaven. Pour Your spirit out, pour Your spirit out. We need Your fresh wind, Lord. We need Your fresh. Declare it, church. The fragrance of heaven. Pour Your spirit out. Pour Your spirit out. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour Your spirit out. Pour Your spirit out. A holy anointing, the power of Your presence. Pour Your spirit out, spirit out. You pour Your spirit out. Pour Your spirit out, pour Your spirit out, pour Your spirit out, pour Your spirit out, pour Your spirit within our life, within our church, within our country. We declare, Lord, Your fresh wind be upon each and every one of us in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen.
Haleluya. Thank you worship team. Saya percaya semuanya diberkati dengan praise and worship sebentar tadi. Haleluya. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan persembahan dan persepuluhan. Mungkin ada di antara kita pernah mendengar ataupun pernah ditegur tentang kita harus memberi uang persembahan kita dengan hati yang ikhlas. Nah, apa yang dimaksudkan tentang hati yang ikhlas? Apakah kita tidak dapat memberi dalam keadaan yang ada masalah yang belum diselesaikan? Ataupun apakah masalah itu menuju kepada seseorang? Dan yang paling penting, apakah di dalam hati kita mempunyai kesan luka terhadap seseorang? Jadi, mari saya mengajak kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 24. Tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari saya mengajak kita semua merenung kembali, mengapa kita perlu memberi persembahan. Nah, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan kita merupakan komitmen kerelaan hati kita, hati yang sukacita, hati yang penuh dengan damai, dan kita mempunyai hati yang ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan kita. Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus pegang satu prinsip di dalam kehidupan kita, yaitu berdamai. Amen. Berdamai. Sangat penting untuk kita berdamai dahulu terhadap orang lain sebelum kita memberikan uang persembahan kita. Ada amen? Jika kita sudah berdamai, sepastinya kita dapat memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita dan damai. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan atas pagi ini yang sungguh baik Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan Tuhan untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan secara online ya Bapa. Tuhan, Engkau terus memberkati kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami ingin memberi persembahan kami ataupun persepuluhan kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang ingin memberi ya Bapa. Dan semuanya untuk kemuliaan Engkau, untuk pelayanan Tuhan. Dan banyak lagi Tuhan, untuk memberkati orang-orang yang lain Tuhan Yesus, orang-orang yang memerlukan Tuhan. Tuhan, Engkau terus campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sertai Tuhan di dalam apapun situasi kami ya Bapa. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan guide, yang akan memimpin dan membimbing perjalanan kami menuju kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang telah Engkau lakukan untuk kami Tuhan, karena kasih anugerah Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Alright, persembahan dan persepuluhan kamu boleh salurkan ke public bank kami dengan nama akaun Breakthrough Worship Community Church. Oke, dengan nomor akunnya 318-496-3400. Oke, dan untuk rujukan dan ataupun reference-nya, kamu sila nyatakan BWCC online. Oke, sekali lagi, rujukan dan reference kamu nyatakan BWCC online. Dan jangan lupa, receipt-nya kamu boleh WhatsApp kepada 018 970 5462. Oke, sekali lagi 018 970 5462. Haleluya. Shalom semua, selamat datang ke kebaktian Ahad kita melalui online pada pagi ini. Saya percaya anda siap sedia untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Tetapi sebelum itu, mari kita acknowledge bahawa pada hari ini adalah minggu Ahad terakhir di mana kita mendengar mengenai message in relation to tema overcome kita. Dan saya percaya sepanjang bulan ini anda telah
sangat diberkati dengan semua sharing yang telah disampaikan oleh para pengkhotbah sebelumnya. Dan saya percaya juga bukan hanya itu, Roh Kudus sendiri bicara secara pribadi kepada setiap orang yang mendengar, dan termasuk anda juga yang pada waktu ini mengikuti kebaktian kita pada pagi ini. Dan untuk hari ini kita akan mendengar dengan lebih lagi mengenai overcomer ini. Dan tidak semestinya walaupun pada minggu ini adalah minggu terakhir untuk tema ini, bukan bererti ini adalah kali terakhir kita mendengar mengenai overcomer. Tetapi saya percaya tema seterusnya pada bulan seterusnya akan punyai kesinambungan dengan tema kita pada bulan ini. Dan untuk hari ini secara spesifik, saya ingin bawa kita semua untuk melihat iman seseorang pemenang itu, iman seseorang overcomer. Sebab saya percaya setiap pribadi yang telah mendengar mengenai overcomer ini telah diubahkan hati mereka, hati kita, untuk terus lagi mau dengan lebih lagi hidup sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Dan pada pagi ini, sebelum kita mendengar dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama bacakan ayat tema overcomer kita pada bulan ini, iaitu dari 1 Yohanes 5 ayat 5 yang berbunyi, mari kita sama-sama bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita sangat bersyukur lewat daripada firman ini kita tahu bahawa iman kita adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan saya percaya juga kita yang hadir pada kita yang telah mendengar sharing sebelum ini kenal siapakah pribadi yang apakah definisi seseorang overcomer itu. As an overcomer, jika kita melihat definisi di dalam dictionary, ianya describekan sebagai a person who overcomes something, one who succeeds in dealing with or gaining control of some problem or difficulty. So itu adalah definisi overcomer jika kita lihat di dalam kamus bahasa Inggrisnya. Dan sebagai pribadi overcomer ini, saya percaya seseorang overcomer ini, dia mempunyai iman yang sangat spesifik, iman yang boleh kita lihat yang didescribekan, yang diceritakan oleh firman Tuhan. Dan salah satu daripadanya ianya seseorang overcomer ini mempunyai iman yang teguh, kerana dia percaya kepada Yesus. So itu adalah salah satu ciri-ciri iman seseorang pemenang ini, seseorang overcomer. Dan jika kita lihat di dalam buku 1 Yohanes itu, ada ayat yang bunyi seperti ini, 5 ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahawa Yesus adalah anak Allah? Selain daripada dia yang percaya bahawa Yesus adalah anak Allah. Jadi pribadi overcomer ini pertama-tama sekalinya adalah pribadi yang mengenal Yesus, yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat dia. Dan mari kita selidiki itu di dalam kehidupan pribadi kita. Adakah kita secara pribadi telah menerima Yesus sebagai juru selamat? Dan jika jawapan kita pada pagi ini adalah ya, dan all of us pada pagi ini yang mendengar dan mengatakan iya itu adalah seseorang overcomer. You are an overcomer. You are seseorang pemenang, seperti itu. Dan juga bila kita bercerita mengenai iman yang teguh ini, bermaksud iman ini berdasarkan seseorang ataupun sesuatu yang teguh, yang mempunyai foundation yang teguh, tidak tergoncangkan. Seperti jika kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 19 hingga 20 itu, tapi pada pagi ini saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris yang dia katakan, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain,
where our forerunner, Jesus, has entered on our behalf. He has become the high priest forever in the order of Melchizedek. Jadi seorang overcomer itu, saudara, seperti yang kita baca dan lihat di dalam Ibrani tadi, pengharapan seseorang overcomer, pengharapan seseorang pemenang itu sangat kukuh, dalam dan secure. Seperti itu, seperti yang kita baca, hope as an anchor for the soul, firm and secure. Dan hope atau pengharapan seseorang pemenang ini, dia diletakkan ke atas Yesus. Dan seperti di dalam ayat ini tadi, Jesus, our forerunner, has entered on our behalf behind the inner sanctuary curtain. Maksudnya Yesus sendiri yang pertama-tama pribadi yang telah menang, pribadi yang telah memasuki ruangan yang sebelum ini tidak dapat kita masuki, dan dia sendiri secara pribadi pave the way, dan bukan hanya pave the way, mengangkat kita bersama dengan dia untuk menjadi seorang pemenang. It is Jesus who has entered the inner sanctuary behind the curtain and bring us with him, Yesus. Dan oleh kerana kita percaya kepada Yesus, kita dibawa bersama Yesus masuk ke inner sanctuary. Maksudnya kita mempunyai that privilege, kita mempunyai pass itu untuk bersama-sama berjalan ataupun memasuki dinaikkan sebagai seorang pemenang, sebagai an overcomer as Jesus himself. Dan keselamatan dengan ini kita tahu bahwa keselamatan kita itu is secure. Maksudnya keselamatan kita itu tetap dan pasti. And we continue by faith and patience to walk in him, obedience to God, hopeful, our soul anchored in him. Maksudnya apabila kita punyai keselamatan yang pasti ini, kita will continue berjalan bersama Tuhan Yesus itu. And ini bermaksud we will indeed make it to the end and receive our inheritance. Oleh kerana itu, seseorang pemenang ini yang mempunyai iman yang teguh, dan bukan hanya iman yang teguh hanya untuk melayani Tuhan, untuk terus berjalan, terus setia di dalam perjalanan as a Christian, as a pribadi yang mengikut Yesus. Bukan hanya itu, tetapi at the end, di pengakhirannya itu, kita sebagai seorang pemenang sudah pasti menerima mahkota kehidupan yang seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap yang percaya kepadanya. Dan seorang pemenang juga mempunyai iman yang murni, bukan hanya teguh tetapi murni. Imagine that how iman seseorang pemenang itu sangat luar biasa. Dia punya karakteristik murni dan teguh. Dan ini kita dapat lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 hingga 7 yang berbunyi seperti ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah kerana imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi seseorang pemenang lewat daripada firman yang telah kita baca sebentar tadi punya iman yang murni, iman yang telah dimurnikan, sedang dimurnikan, and eventually
will be proven layak untuk memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi mari kita reflektkan itu. Apakah rupa keadaan kita pada waktu ini? Adakah kita sedang seperti yang dinyatakan di dalam firman ini, berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan? Jika ya, ini adalah sebuah proses yang harus kita lalui, harus kita overcome, harus kita tangani, harus kita berjaya keluar daripada perkara ini untuk memperoleh iman yang murni. Jadi sebagai seseorang overcomer, sebagai seseorang pemenang, kita tidak memperoleh title ini lepas itu berehat, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan apabila kita diangkat sebagai seseorang pemenang, as an overcomer, kita harus bertahan di dalam percobaan, berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Dan ianya bukan hanya untuk perkara yang sia-sia, tetapi seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman ini, ianya adalah untuk memurnikan iman kita. Jadi saudara, apapun yang kita lalui pada waktu ini, apapun yang sedang terjadi pada waktu ini adalah harus kita lalui untuk memurnikan iman kita. Dan kita doakan, sebab saya percaya apa yang Tuhan benarkan terjadi di dalam kehidupan kita bukan melebihi kekuatan kita, tetapi saya percaya seperti yang Tuhan sendiri katakan, ianya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. And God knows. And apapun yang Tuhan benarkan terjadi, it is for our good. Dan nanti kita akan lihat kenapa kita harus lalui segala ini, kerana Tuhan punyai rencana yang sangat spesifik di dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya, ciri-ciri iman seseorang pemenang, ini adalah ciri-ciri yang terakhir yang kita akan dengar pada pagi ini, iaitu iman seseorang overcomer adalah iman yang menggerakkan. Iman yang menggerakkan. Maksudnya, iman seseorang overcomer ini akan menjadikan pribadi itu seseorang yang bergerak dan tidak stagnan in whatever position they are in. So di dalam Efesus 2 ayat 4 hingga 10 dikatakan seperti ini. Agak panjang, but let's read it together. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kerana kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di syurga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasilmu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di dalam bahagian akhir ayat ini dikatakan, sekali lagi kita bacakan, kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mahu supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di sini mengatakan iman kita ini apabila kita percaya akan Tuhan, ianya bukan hanya diberikan begitu saja, tetapi iman ini adalah bekalan untuk kita bergerak di dalam kerajaan Tuhan, untuk kita bekerja buat kerajaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih kehilangan, untuk to bless people yang di luar sana, yang
mendoakan pemulihan bagi siapa pun yang memerlukan, dan to be berjana, to be the channel of blessing bagi pribadi yang memerlukan. So we, the overcomer, yang telah diangkat bersama-sama dengan Yesus Kristus ke posisi itu, bukan hanya sekadar diangkat begitu saja, but we know that dari ayat ini ianya adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi jemaat, kita sebagai overcomer pada hari ini, adakah iman yang kita ada pada hari ini menggerakkan? Adakah kita sedang bergerak di dalam rencana yang Tuhan telah letakkan di dalam kehidupan kita? Ataupun kita pada waktu ini stagnant in wherever you are? Dan definisi digerakkan ini lain dari one individual to another, kerana setiap orang di matanya Tuhan itu punya rencana yang spesifik di dalam kehidupan kita. Jadi doakan, jika anda berasa you are stagnant in your position right now, let's pray, minta agar Roh Kudus memberikan kita pengarahan seterusnya, apakah yang harus kita lakukan. Dan tidak semesti langkah seterusnya itu nyata, yang kita tahu di dalam fikiran kita, kerana we walk by faith and not by sight. Bukan yang kita lihat, yang kita tahu yang penting, tetapi kita bergerak bersama Tuhan itu. That is the first step that we have to take sebagai seorang overcomer yang punya iman yang menggerakkan. Nah, untuk itu we know that seorang pemenang or overcomer walk by faith and not by sight. Dan seperti yang katakan tadi, jika kita found ourselves, kita mengakui bahwa kita pada saat ini berada di posisi yang sama untuk sekian waktunya, mari kita berdoa dan minta agar untuk Tuhan restore kembali apakah yang kita perlukan untuk menggerakkan ourselves. May it be yang memerlukan restoration pada hari ini adalah iman kita yang sudah mulai goyah di dalam Tuhan. Mari kita doakan itu. Minta agar Tuhan lewat daripada kasih karunia-Nya memberikan kita iman yang seperti kita dengar pada pagi ini, iman yang teguh, diberikan iman yang murni dan iman yang menggerakkan. Jadi untuk itu, those are the three karakteristik iman seseorang pemenang. Tetapi saya percaya lebih banyak lagi karakteristik iman seseorang pemenang itu di dalam Tuhan. Tetapi mari kita responi tema pada bulan ini, overcomer, sesuai dengan rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Let us tidak membiarkan apapun firman Tuhan yang berbicara secara khusus dalam hati kita pada bulan ini berlalu begitu saja, dan kita minta agar Roh Kudus membantu kita to capture that seed and nurture it, dan bukan hanya nurture it, agar ianya berakar dalam, rooted deeply in our life, dan it will eventually menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan jemaat, mungkin ada di antara kita pada pagi ini masih lagi wonder, how does rupa iman saya, ataupun berfikir iman saya belum lagi seperti yang saya dengar pada pagi ini. Mari kita doakan itu juga. Take this moment untuk meresponi firman Tuhan. And jika anda adalah pribadi yang memerlukan restoration di dalam iman, let us pray for that too. Dan mungkin anda kenal siapapun kawan ataupun friends and family yang memerlukan doa untuk dikuatkan imannya. Let's pray for them too. So let us take waktu ini, beberapa seketika waktu ini untuk berdoa, dan nanti saya akan aminkan doa kita sebelum kita move on to the next agenda. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan.
Haleluya Tuhan. Bapa kami syurga, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan akan firman-Mu yang seperti pedang bermata dua Bapa, yang lebih tajam lagi daripada pedang yang bermata dua Bapa. Kami berdoa Bapa agar Roh Kudus-Mu pada saat ini membantu kami Bapa untuk meresponi segala sesuatu yang telah dibicarakan di dalam hati kami Bapa. Kami berdoa Bapa buat kami yang mempunyai iman, yang kami merasakan iman kami goyah pada saat ini Tuhan. Kami berdoa agar Roh Kudus pada saat ini berbicara secara khusus dan sesuai dengan kasih karunia Engkau Tuhan, mengaruniakan mereka iman yang kuat Tuhan, memberikan mereka confidence Tuhan, bahwa apabila mereka mengharapkan Engkau Tuhan, they know that the hope yang mereka punyai Tuhan anchored in something or anchored on pribadi yang teguh Tuhan, yaitu Yesus Kristus Bapa. Kami juga ingin doakan Tuhan bagi setiap yang hadir, yang mendengar pada pagi ini Tuhan. Ajar kami juga Bapa sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rencana yang Kau ada dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk meresponi firman-Mu yang kami dengar sepanjang bulan ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya juga Bapa, there is a specific reason kenapa Engkau memanggil kami Tuhan to be an overcomer di dalam kehidupan kami. And for that God, kami berdoa agar Kau berikan kami kekuatan Bapa to walk, to continue to walk in You Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk diutus Tuhan kemanapun Kau ingin letakkan kami Tuhan. And for that Tuhan, sekali lagi kami pinta Bapa agar Roh Kudus-Mu terus berbicara secara khusus ke dalam hati setiap yang mendengar Tuhan. Ajar kami terus menerus Bapa untuk to be more like You and to respond firman-Mu ini sesuai dengan segala sesuatu yang ada Kau adakan di dalam kehidupan kami Bapa. And for that God, kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari jemaat kita sama-sama katakan Amen. Thank you Sis Christine atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya saya dan Anda sudah diberkati. Amin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, sekarang kita akan masuk ke ruang highlight and announcement. Untuk highlight dan announcement yang pertama, mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama melihat video klip ini. Jika Anda mau menyertai aktiviti-aktiviti tersebut, jangan malu dan jangan segan untuk DM Facebook page kami, yaitu BWCC Online. Alright, pengumuman yang kedua, jika Anda mau menyalurkan pemberian Anda ataupun persepuluhan Anda ke BWCC Online, Anda boleh salurkan kepada bank account seperti yang tertera pada skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa screenshot dan letakkan reference BWCC Online, kemudian hantarkan kepada nomor telepon admin kami seperti yang tertera pada skrin Anda. Seterusnya, pengumuman yang ketiga, jangan lupa untuk menyertai war room kita, yaitu pada 10 Jun bersamaan hari Jumaat pada jam 8 malam secara Zoom. Jika Anda mau menyertai, bolehlah DM Facebook page kami untuk mendapatkan link tersebut. Sekian saja ibadah kita pada hari ini. Masa dan ruang yang seterusnya saya serahkan kepada Pastor Andy untuk benediction. Jumpa Anda minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua anak-anak Tuhan.
yang di Zoom maupun di FB dan YouTube. Okay. Saya pasti kita semua sudah diberkati dan dikuatkan oleh sermon yang sudah disampaikan oleh Sis Christine sebentar tadi. Tema Overcome bulan ini akan berakhir pada hari ini, namun impact dan juga pengajaran yang sudah kita dengar itu harus kita ingat dan kita praktikkan dalam hidup kita sebagai orang yang menang. Amen. Haleluya. God is great. Alright. 1 Yohanes 5:4. Okay. Menyatakan sebab semua orang yang lahir daripada Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Wow, luar biasa sekali. Sebuah kebenaran yang memberi kepastian bagi mereka yang telah menaruh iman percaya mereka kepada Yesus Kristus, pasti akan memiliki hidup yang berkemenangan. Paling tidak ada 3 kebenaran yang dapat kita dapatkan daripada ayat firman ini, yaitu yang pertamanya, kita harus memiliki keyakinan yang teguh, akan status kita sebagai anak Allah. Ayat firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahawa mereka yang dapat mengalahkan dunia adalah mereka yang lahir dari Allah. Dan ini tidak bererti bahawa kerana kita adalah anak Allah menjadikan kita penuh kuasa yang membuat kita mampu mengubah keadaan hidup kita sendiri. No, tidak. Tetapi kebenaran ini lebih berbicara kepada kita tentang kesetiaan dan kebesaran kuasa Tuhan yang menjadi jaminan bagi kemenangan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, mengalahkan dunia itu. Yang keduanya, dunia ini berisi banyak permasalahan yang terkadang dapat terlihat begitu menakutkan dan terlihat seperti tidak menjamin masa depan, kan? Dunia yang dengan segala tarikan selalu berusaha menarik kita untuk menjauhi Allah kita. Adalah lingkungan yang tidak menawarkan kenyamanan bagi mereka yang memiliki kerinduan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat ini memberikan kepada kita kepastian bahawa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita dimampukan untuk dapat memenangkan peperangan rohani kita secara pribadi. Nah, dan yang ketiganya, iman kita tidak berbicara tentang kita dan kehebatan kita, tetapi bercerita tentang Allah dan betapa hebatnya kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan kemenangan kita ditentukan oleh kerana Tuhan yang ada di pihak kita. Dan keyakinan akan kepastian kemenangan kita atas segala pergumulan dan tentangan harus ditaruh ke dalam tangan Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, dan kemenangan adalah sebuah kepastian bagi kita yang menaruh iman percaya kita di dalam Yesus Kristus dan melalui kemenangan yang dikerjakannya di dalam hidup kita, Allah mempermuliakan namanya. Haleluya, saudara-saudari, amin. Alright. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian online 1 jam kita di pada hari ini, mari saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas message firman-Mu ya Bapa yang Kau sampaikan ya Bapa, lewat daripada hamba-Mu ya Tuhan Yesus sebentar tadi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa karena kami sering diingatkan ya bahwa Engkau lah yang berkuasa ya Tuhan Yesus, dan Engkau yang akan memampukan kami Bapa untuk menjadi orang yang menang ya Tuhan Yesus dalam setiap perkara yang kami lakukan ya Bapa, baik dalam pekerjaan kami ya Tuhan, baik dalam pelayanan kami sekalipun ya Tuhan Yesus, dalam studi kami sekalipun ya Bapa. Kami mahu menjadi kesaksian-Mu ya Bapa, kerana Engkau ya Bapa terlebih dahulu mengalahkan segala apapun kuasa-kuasa yang cuba untuk menirukan hidup kami ya Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, biarlah Engkau memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ingin terus ya Bapa dimampukan ya Bapa. Kami ingin terus ya Tuhan Yesus berada di dalam iman percaya kami terhadap Engkau ya Bapa, Tuhan kami yang hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas hari ini yang Kau telah curahkan bagi kami Bapa. Sungguh kami dikuat dan diteguhkan ya Bapa. Dan daripada hari ke hari Bapa, kami mau memandang Engkau ya Bapa sebagai Tuhan yang memampukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dia menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia.
dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari anak-anak Tuhan, kita menjalani hidup kita membawa damai kasih Tuhan, damai kasih yang luar biasa daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mari kita semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati. God bless. Yesus memerintah, Raja berkuasa, Kau menang atas maut, penyelamat yang hidup. Kan ku beritakan kepada dunia, bersorak nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Ditinggikan, mulia Kau Yesus. Diagungkan, masyhur nama-Mu. Kau Tuhan pemenang yang berdaulat atasku, perisai, perlindungan dan sumber kuatku. Kau bangkit melawan semua musuh gementar, kemenangan-Mu menjadi kekuatan di hidupku. Kemenangan-Mu menjadi kekuatan di hidupku. Kan ku beritakan kepada dunia, bersorak nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Ditinggikan, mulia Kau Yesus. Diagungkan, masyhur nama-Mu. Kau Tuhan pemenang yang berdaulat atasku, perisai, perlindungan dan sumber kuatku. Kau bangkit melawan semua musuh gementar, kemenangan-Mu menjadi kekuatan di hidupku. Kemenangan-Mu menjadi kekuatan di hidupku. Kau Tuhan pemenang yang berdaulat atasku, perisai, perlindungan dan sumber kuatku. Kau